Perkenalkan, nama saya Yolita Priscilla Sitorus. Saya dari kelas 12 IPA 7 SMA Negeri 4 Medan tahun ajaran 2023-2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks editorial. Sebelumnya, kalian semua udah tahu nggak apa itu teks editorial? Jadi, teks editorial adalah teks yang berisi opini pribadi penulis yang dirilis oleh suatu redaktur media massa terkait suatu isu atau permasalahan yang sedang faktual. Biasanya itu meliputi masalah politik, sosial, budaya, maupun ekonomi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perbedaan antara teks editorial, teks esai, dan teks kritik. Nah, kalian udah tahu belum perbedaan dari ketiga teks tersebut? Yang pertama, ada teks editorial. Teks editorial merupakan teks yang dirilis oleh redaktur media massa terkait suatu isu atau permasalahan yang aktual. Teks editorial biasanya bersifat argumentatif dan semi-objektif. Yang kedua itu ada teks esai. Teks esai berisi penyampaian pemikiran atau ide seorang penulis terkait suatu ide, terkait suatu topik atau kajian materi yang biasanya dibuat secara jelas dan sistematis. Teks esai biasanya bersifat subjektif. Dan yang ketiga ada teks kritik. Teks kritik merupakan penilaian atau komentar terhadap kekurangan suatu objek atau karya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari karya tersebut. Teks kritik biasanya bersifat objektif. Nah, sekarang saya akan membahas sistematika dari teks editorial. Yang pertama itu ada pendahuluan atau tesis. Bagian ini biasanya terdiri dari pengenalan topik dan ide yang akan dibahas di teks tersebut. Contoh dari teks saya adalah korupsi merupakan penyakit kronis yang menggerogoti sendi-sendi kemajuan di Indonesia. Yang kedua itu ada bagian argumentasi atau analisis. Bagian ini biasanya berisi pengembangan atau argumen seorang penulis terhadap topik yang akan kita bahas. Contoh di teks saya, praktik korupsi terjadi di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat kelas bawah hingga masyarakat kelas atas. Yang ketiga itu ada penegasan ulang. Penegasan ulang ini berisi penarikan kesimpulan dari topik yang kita bahas. Contoh dari teks saya adalah dengan memahami akar permasalahan, kita dapat membangun fondasi yang kuat untuk menuju tatanan negara yang lebih baik, bersih, dan bermartabat. Nah, yang terakhir saya akan membahas kaidah kebahasan teks editorial. Yang pertama itu menggunakan konjungsi. Contohnya di teks saya adalah korupsi merupakan kasus yang cukup besar di Indonesia. Yang kedua, menggunakan kata keterangan. Kasus korupsi bukan hanya masalah hukum, tapi juga masalah budaya dan tata kelola. Yang ketiga, menggunakan kata kerja. Contohnya, pemahaman akar permasalahan dapat dimanfaatkan untuk membangun fondasi negara yang lebih kuat. Yang keempat, menggunakan kalimat rujukan. Contohnya, di Indonesia kasus korupsi sudah cukup besar. Hal ini menyebabkan Indonesia dipandang buruk oleh negara-negara luar. Yang kelima, ada menggunakan kalimat retoris. Contohnya, apakah kita benar-benar memahami kasus permasalahan korupsi di Indonesia atau hanya sekedar mengamati dari luar saja? Yang keenam, merupakan kalimat fakta. Contohnya, pada tahun 2022 terjadi kasus korupsi yang cukup besar di Indonesia, yaitu penyerobotan lahan negara menjadi daerah perkebunan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.